Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ergonomi ya di perkuliahan perencanaan unit kerja. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam kompetensi seorang perekam medis itu salah satunya yaitu dapat melakukan manajemen di unit rekam medis. Nah, seperti itu. Jadi, selain seorang rekam medis bisa menguasai coding, bisa menguasai statistik, nah, seorang rekam medis juga harus mampu memiliki soft skill-nya sendiri. Terlebih apabila seorang rekam medis tersebut diberikan amanah untuk menjadi seorang leader ataupun seorang kepala di dalam unit rekam medis, baik mungkin kepala rekam medisnya sendiri ataupun di penanggung jawab di bagian unitnya. Pada pembahasan kali ini kita tidak terlalu banyak materi yang akan kita bahas. Kita baru memulai pembukaan perencanaan unit kerja ini dengan pembahasan ergonomi. Sering dalam dalam kehidupan sehari-hari kita mengatakan, wah ini kursi mungkin duduk, wah ini kursinya kurang ergonomis, wah ini mungkin dalam kita mungkin kalau yang cowok-cowok suka main PlayStation zaman dulu sering mungkin bilang, wah sticknya kurang enak, kurang apa, kurang enak, kurang nyaman, terus terlalu berat ataupun suatu keadaan yang tidak membuat nyaman seorang yang melakukan aktivitas, itulah dinamakan keadaan yang ergonomi ataupun tidak, kayak gitu. Nah, terus ergonomi itu apa? Ergonomi itu merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ergon yang berarti kerja, dan kedua itu adalah nomos atau aturan. Bisa juga dikatakan sebagai hukum. Nah, secara singkat, ergonomi sendiri merupakan aturan dalam melakukan pekerjaan, kayak gitu. Jadi di dalam melakukan pekerjaan, entah itu pekerjaan ringan, berat, ataupun rutinitas, ataupun mungkin pekerjaan yang dilakukan tidak rutinitas ya, jarang kayak gitu, semuanya harus memiliki nilai ergonomisnya. Terus apakah ergonomis itu hanya bisa berlaku dalam kondisi bekerja kayak gitu? Nah, dalam ergonomis suatu pekerjaan itu kan didukung dari banyak faktor. Yang pertama dari waktu. Ketika kita bekerja pasti kita menghabiskan waktu. Yang kedua dari alat dan bahan serta sarana prasarana. Ketika kita bekerja pasti kita menggunakan alat dan bahan. Entah itu mungkin kalau di petugas pendaftaran ya sarana prasarananya ya ada loket, terus ada mungkin ballpoint, ada kursi, ada meja, mungkin ada komputer ataupun sarana prasarana yang lainnya. Dalam sarana prasarana terus waktu, nah itu juga termasuk dalam ruang lingkup dari ergonomi, di mana di pembahasan selanjutnya, nah, di sini kita akan mengenal ergonomi dalam hal apa saja. Yang pertama, ergonomi itu dalam waktu bekerja. Waktu bekerja bisa dikatakan ergonomi itu apabila ketika kita melakukan sebagai karyawan, kita bekerja selama 6 hari, itu bisa dikatakan ergonomi apabila kita menghabiskan waktu kerja selama 7 jam. Seperti itu. Jadi semisal 6 hari kita bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, maka setiap harinya kita waktu ergonomi dalam bekerja kita adalah 7 jam. Jadi semisal kita
bekerja dari pukul 7 pagi, otomatis 7 jam setelah 7 pagi berarti pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Berarti di pukul 2 siang, nah teman-teman itu sudah, ketika teman-teman itu di pukul 2 siang sudah selesai bekerja, nah itu sudah bisa dikatakan ergonomi ataupun sesuai kayak gitu. Nah, apabila bekerja di 5 hari kerja, maka secara ergonomisnya berapa? Nah, kalau 5 hari kerja berarti secara ergonomisnya adalah 8 jam. Perlu diingat di sini adalah waktu kerja. Jadi semisal di suatu instansi menerapkan 6 hari kerja, tapi kok pulangnya jam di kantornya itu adalah 8 jam. Ini perlu teman-teman bedakan antara jam di kantor dengan jam kerja. Mungkin jam di kantornya memang 8 jam, tapi dari instansi tersebut memberlakukan sistem istirahat. Misal istirahat mulai pukul setengah 12 sampai dengan pukul setengah 1 ataupun pukul 12 sampai dengan pukul 1. Maka tetap dikatakan waktu tersebut adalah waktu yang ergonomis dalam bekerja. Karena di sini adalah waktu seseorang melakukan pekerjaannya. Nah, selanjutnya di sini ergonomi dalam beban kerja. Tentunya dalam beban kerja ini akan menghasilkan suatu produktivitas. Ketika seseorang itu bekerja lebih dari beban, jadi kemampuannya itu lebih kecil daripada bebannya, maka otomatis bisa menimbulkan suatu kecelakaan kerja. Mungkin apa? Mungkin bisa stres, mungkin bisa kurang fokus seperti itu. Ergonomi beban kerja ini seperti apa? Sesuai dengan judulnya, di mana beban kerja itu berupa suatu rutinitas ataupun suatu kuantitas yang dilakukan oleh seorang pegawai. Semisal seorang pegawai dalam di pendaftaran ya, semisal di pendaftaran seorang pegawai itu dalam mendaftar satu pasien rawat jalan itu memerlukan waktu kurang lebih 5 menit, misal seperti itu. Sedangkan di instansi tersebut untuk pegawai pendaftaran itu diberlakukan sistem 6 hari kerja. Padahal dengan jumlah petugas hanya 1 orang. Akan tetapi jumlah keseluruhan pasien per hari itu mencapai 250, katakanlah seperti itu. Dari 250 ini kita kalikan rata-rata pelayanan per pasiennya. Jadi pelayanan per pasiennya tadi adalah 5 menit, berarti tinggal 250 dikali 5 menit. Nah, kita peroleh 1250 menit. Nah, itu kita bagi dalam satuan jam. Nah, diperoleh 20,8 jam. Padahal waktu bekerjanya hanya 7 jam, dari pukul 7 sampai dengan pukul 2, tapi beban kerjanya adalah 20 jam. Otomatis ini sangat tinggi kayak gitu. Nah, jadi dalam melihat suatu kelayakan ergonomi di suatu pekerjaan itu tidak melihat salah satu aspek saja kayak gitu. Juga di sini kita bisa melihat dalam alat kerjanya seperti apa kayak gitu. Apakah alat kerjanya sesuai atau tidak. Misal dengan seorang petugas yang mungkin tinggi rata-ratanya di atas 180 ataupun 170 ke atas, akan tetapi dalam memberikan kursi bagi petugasnya tersebut mungkin terlalu pendek seperti itu, terlalu pendek, terus tidak memiliki sandaran, akan tetapi tugasnya adalah selalu melakukan melakukan pekerjaannya di depan komputer. Nah, otomatis meskipun waktu kerjanya sesuai, terus beban kerjanya juga tidak berat, tapi alat kerjanya tidak memenuhi, juga tidak bisa dikatakan itu sebagai hal yang ergonomis kayak gitu. Akibatnya apa kalau alat kerjanya tidak sesuai dengan kondisi orang tersebut? Otomatis akan mudah lelah.
mudah lelah, terus bisa menimbulkan penyakit-penyakit, mungkin pinggangnya lebih terasa lebih cepat sakit ataupun mudah pegal-pegal kayak gitu. Selanjutnya di sini ergonomi dalam ruang kerja. Ruang kerja di mana sudah diatur ya dalam khususnya di dalam ruang filing. Nah, di dalam ruang filing kan juga ada aturan. Nah, aturannya itu bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang ergonomis di dalam ruang. Misal ruang filing tapi antara tinggi lemari dan tinggi atapnya mungkin sangat ngepres kayak gitu, sehingga ruang filingnya mungkin menjadi lebih sempit, lebih sedikit udara yang bisa bertukar kayak gitu. Terus mungkin jendelanya sedikit kayak gitu. Terus mungkin belum memiliki AC, masih menggunakan kipas, sehingga kelembapan ataupun debu itu lebih mudah menumpuk kayak gitu. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai hal yang tidak ergonomis. Tentunya kalau semua ini bisa dikatakan hal ergonomis ya harus sesuai dengan standar yang berlaku. Seperti kalau waktu kerja tadi kita bisa melihat standarnya di mana di Permenkes nomor 40 tahun 2004 kayak gitu. Jadi semua ini kalau seperti alat kerja, meskipun alat kerja tidak ada aturannya, kita bisa melihat itu ergonomi tidaknya melalui pengukuran apa ya? Dinamakan adalah pengukuran antropometri tubuh manusia. Jadi apakah dengan volume tubuh manusia sekian bisa menggunakan volume alat kerja sekian kayak gitu. Apakah cocok atau tidak? Gitu. Nah, tadi kalau kita masih berbicara mengenai kelebihan baik itu waktu, beban, alat kerja yang kurang nyaman. Sekarang apabila waktu kerjanya seharusnya 7 jam, tapi dalam melakukan rutinitasnya mungkin hanya waktu kerjanya itu mungkin kurang dari 7 jam, mungkin 5 jam ataupun 6 jam. Apakah itu dikatakan ergonomi? Pertanyaannya kan pasti seperti itu. Padahal kan pegawainya tidak melakukan tidak merasakan capek ataupun justru malah enjoy karena waktu kerjanya yang seharusnya 7 jam tapi cuma 6 jam. Nah, tentu saja hal seperti itu dinamakan tidak ergonomis ya, karena itu nanti berhubungan dengan tidak produktif atau tidaknya seorang pegawai kayak gitu. Jadi otomatis ada kesisa waktu yang itu, otomatis apa sih yang harus dilakukannya? Bisa mungkin dengan memberikan job desk tambahan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk membangun selagi ada kesempatan untuk menghabiskan waktu kerja yang tersisa kayak gitu. Nah, ini kan bisa digunakan sebagai antisipasi buat apabila nanti terjadi lonjakan pasien kayak gitu. Jadi ketika nanti awalnya mungkin pasiennya sedikit, ya harus melakukan suatu inovasi. Jadi waktu kerjanya yang harusnya 7 jam tapi digunakan 6 jam, ya 1 jamnya digunakan untuk berinovasi kayak gitu. Supaya pekerjaannya itu produktif dan tetap ergonomis. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai antropometri. Nah, meskipun pada pertemuan ini kita masih belum membahas bagaimana sih cara melakukan pengukuran antropometri pada tubuh manusia. Di sini kita masih membahas mengenai pengenalan dulu, dasar-dasarnya dulu seperti apa, memberikan gambaran kepada teman-teman, begini, begini, dan begini caranya. Nah, di sini antropometri merupakan pengkajian masalah di dalam tubuh manusia. Nah, informasi dari pengukuran antropometri ini sangat diperlukan dalam merancang suatu
sistem kerja agar dapat menunjang dalam kemudahan. Jadi tujuan dari pengukuran antropometri ini adalah untuk memberikan kenyamanan terus kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Nah, di antropometri juga bisa kita artikan sebagai suatu ilmu di mana mempelajari suatu hubungan antara struktur dan fungsi tubuh, termasuk bentuk dan ukuran tubuh dengan desain alat-alat yang digunakan. Jadi tidak semua bagian tubuh itu nanti diukur enggak, tapi tergantung dengan alat-alat yang digunakan. Misal ingin mendesain suatu kursi, otomatis ketika ingin mendesain suatu kursi ya tidak perlu melakukan antropometri berdiri ataupun posisi terlentang kayak gitu, nggak perlu ya, cukup dengan duduk dan jangkauan tangan seperti itu. Nah, di sini beberapa contoh ya dalam pengukuran antropometri. Jadi pengukuran ada yang dilakukan dengan berdiri. Nah, contoh di dalam berdiri apa saja yang diukur. Nah, ini misal berdirinya sambil menggunakan PC ya. Di sini sambil menggunakan PC, otomatis yang diukur nanti yang pertama adalah jarak di antara mata dengan layar PC tersebut. Harus diukur. Di sini dikatakan jaraknya itu adalah plus 5 derajat sampai dengan minus 30 derajat. Jadi kalau terlalu naik lebih dari 5 derajat tidak baik atau tidak ergonomis. Apabila terlalu turun pun juga tidak ergonomis kayak gitu. Nah, terus juga ada posisi sikunya, seperti apa sikunya ketika menggunakan keyboard dan mouse itu seperti apa, harus membentuk sudut siku-siku. Nah, terus juga untuk meningkatkan kenyamanan, nah ini pekerja dapat kita berikan suatu sandaran kaki. Nah, ini yang dinamakan agar pekerja tersebut nyaman kayak gitu. Bisa saja tidak usah diberikan sandaran kaki, terus isinya itu lebih tinggikan ataupun mungkin keyboardnya dan mouse-nya itu lebih tinggikan, itu bisa saja, tapi nanti hal tersebut bisa membuat petugas itu tidak nyaman dan mudah lelah kayak gitu. Nah, terus penerapannya posisi berdiri di unit rekam medis itu ketika kita apa sih? Yang pertama ketika kita melakukan pengukuran di bagian pendaftaran. Otomatis kalau bagian pendaftaran kan meskipun dianjurkan duduk, tapi ketika suatu instansi tersebut di pendaftarannya belum memungkinkan karena mungkin jumlah formulir yang dibutuhkan tidak banyak sehingga pasien tidak perlu duduk, hanya cukup datang terus konfirmasi terus selesai. Nah, itu bisa dilakukan pengukuran di bagian pendaftaran. Nanti untuk pengukuran antara antropometri tinggi badan petugas dengan loket pendaftarannya, dengan mejanya bagaimana, apakah posisi tangannya dalam melakukan pekerjaan sudah nyaman atau belum, terus juga melakukan pengukuran terhadap pasiennya, apakah ketika pasiennya itu mendaftar perlu tidak pasiennya itu mungkin mengisi formulir sehingga nanti di bagian pasiennya itu disediakan seperti meja ya, tapi bukan meja, tapi buat tempat sebagai pengisian formulir ataupun apa. Nah, selanjutnya di bagian filing. Nah, di bagian filing tentunya ini dalam mengukur sebuah rak filing ya. Jadi petugas filing itu dalam pengambilan dokumen ataupun mengembalikan dokumen itu perlu diukur. Otomatis kita mengukurnya dengan posisi berdiri kayak gitu. Kenapa sih kok posisi berdiri? Padahal dalam pengembalian dokumen kan petugas juga kadang mengembalikannya di bagian bawah dengan cara duduk ataupun jongkok kayak gitu. Tapi kenapa di posisi berdiri? Pemilihan di posisi berdiri pada bagian filenya itu untuk mengetahui, jadi nanti tinggi maksimal dalam rak filingnya itu
tinggi maksimalnya itu berapa, kayak gitu, disesuaikan dengan tinggi rata-rata dari petugas. Perlu diketahui dalam pengukuran antropometri, ketika ditemukan suatu banyak petugas yang banyak dalam melakukan pekerjaannya. Contoh di filing ya, misal satu ruang filing petugasnya ada 5, di mana 5 tersebut tingginya beda-beda, keadaannya beda-beda, ada yang gendut, ada yang kurus, kayak gitu. Nah, apakah diambil rata-ratanya? Nah, tentu disesuaikan dengan bentuk tubuh. Misal kita akan mengatur antara jarak lemari filing satu dengan yang lain. Di situ ada yang gemuk, ada yang kurus. Mana yang akan kita ambil? Apakah yang kurus? Otomatis kalau kita ambil yang kurus, yang gemuk tidak bisa masuk. Tapi kalau kita ambil jalan tengahnya, misal dari volume yang kurus itu berapa, yang gemuk itu berapa, ditambah dibagi 2. Nah, itu juga tidak bisa, karena otomatis tetap yang gemuk tersebut tidak bisa masuk. Nah, terus solusinya bagaimana? Tetap digunakan yang paling gemuk tersebut. Jadi otomatis yang kecil tetap bisa masuk dan yang gemuk pun juga tetap bisa masuk. Nah, lanjut di sini ada jangkauan. Nah, jangkauan di sini jadi untuk memberikan petugas dalam menjangkau alat-alat kerjanya, gitu. Nah, biasanya yang banyak seperti ini kan di pendaftaran ya, di admission note, pengurusan rawat inapnya itu kan pasti banyak sekali formulir-formulir yang harus diisi. Nah, kalau di jangkauan ini kan biasanya duduk ya, paling sering itu duduk. Kalau berdiri dengan pengukuran jangkauan pasti kan juga tidak efektif, karena ketika kita posisi berdiri itu berarti adalah posisi di mana dalam menyelesaikan tugasnya itu cepat, kayak gitu. Semisal sama-sama pendaftaran, yang satu mungkin karena pendaftarannya masih manual kayak gitu, jadi bisa memakan waktu 6 menit lebih kayak gitu, otomatis ya duduk. Tapi kalau pendaftarannya mungkin sudah elektronik, cuma tinggal datang, scan barcode kayak gitu saja, ya mungkin dengan berdiri sudah cukup, sangat cukup. Lebih bagusnya malah dengan berdiri. Kalau dengan duduk malah justru nanti capek sendiri. Jadi pasiennya datang harusnya cuma ngasih KIB terus pergi, duduk dulu ngasih KIB. Nah, waktu sekian detik itu kan sangat berpengaruh di dalam melakukan pelayanan, terlebih ketika jumlah pasiennya itu banyak kayak gitu. Nah, di jangkauan sendiri penerapannya menurut antropometri dalam unit rekam medis itu bisa di bagian assembling, karena dalam bagian assembling itu untuk menentukan mungkin lebar mejanya berapa kayak gitu, dengan rentang tangan petugas, dengan jangkauan petugas ke depan, samping kanan dan kiri kayak gitu. Nah, ini digunakan biasanya untuk mengambil dokumen, jadi biar mejanya itu sesuai dengan jangkauan dan juga sesuai dengan kapasitasnya. Misal petugas tersebut harus mengassembling kurang lebih ada 150 dokumen rekam medis per hari, ya mungkin bisa disesuaikan. Jadi di mejanya tersebut mungkin ada sedikit pelebaran untuk meletakkan dokumen-dokumen rekam medisnya tersebut. Terus juga di coding, ini saat pengambil dokumen yang hendak di coding, saat menaruh dokumen yang sudah di coding. Ini juga beda pasti antara meja assembling dan coding, itu pasti juga berbeda. Ukurannya pasti berbeda. Meja coding pun juga disesuaikan apabila dalam pengkodannya juga harus di entry di sebuah monitor, ya harus disesuaikan juga. Jadi nggak cuma jangkauan tangan kanan depan, tapi juga posisi tangan dan tubuh saat menghadap ke komputer. Nah, ini di pendaftaran juga biasanya saat melakukan pelayanan di mana petugas perlu mengambil banyak formulir sebagai syarat daftar. Nah, ini biasanya di rawat inap ya. Jadi kalau rawat inap itu kan kadang mejanya lebih panjang, lebih besar karena itu tadi banyak formulir-formulir ataupun kartu-kartu serta
mungkin apa namanya gelang, pembelian gelang ataupun yang lainnya ya, kayak gitu. Jadi harus lebih lebar dan luas posisinya. Nah, di sini ada prinsip duduk dan berdiri. Prinsip duduk dan berdiri ini biasanya dilakukan oleh pegawai yang apa namanya sering mobile kayak gitu. Kalau di rekam medis biasanya pegawai yang sering mobilitas. Jadi pekerjaannya tuh tidak cuma duduk dan tetapi juga tidak hanya sekedar berdiri. Nah ini biasanya diperlukan agar apa namanya diperlukan ketika ruang kerjanya tersebut mungkin minimalis kayak gitu ya. Dan nanti ada pengukurannya tersendiri prinsip duduk dan berdiri. Di sini silakan teman-teman coba buat salah satu dari apa prinsip di atas, keadaan posisi apa barang bebas. Nah, teman-teman buat semisal pengukuran posisi duduk menghadap layar komputer bagi petugas petugas coding ya. Nanti teman judulnya seperti itu, terus di bawah teman-teman berikan data-datanya. Data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengukur jarak antara telapak kaki hingga ke bawah pantat dari petugas tersebut berapa. Itu nggak perlu teman-teman tulis berapa senti, cuma seperti itu aja. Jadi mengukur jarak antara bawah telapak kaki sampai dengan di pantat bagian bawah. Habis itu mengukur antara apa namanya sudut dari sudut dari siku petugas kayak gitu. Jadi sudutnya harus berapa derajat, apakah harus 90, apakah harus 45 kayak gitu. Terus habis itu teman-teman tulis lagi di bawahnya, yaitu mengukur jarak antara layar dengan posisi mata petugas kayak gitu dengan apa namanya derajat berapa kayak gitu. Tapi untuk nominal angkanya nggak perlu teman-teman tulis. Nah, sembarang di sini boleh teman-teman pilih petugas coding. Mungkin kalau petugas codingnya nggak menggunakan komputer ya silakan diberi judul pengukuran antropometri petugas coding tanpa menggunakan komputer. Data-data yang diperlukan di bawah apa aja. Mungkin sama ya kalau posisi duduk ya itu tadi tinggi telapak kaki hingga di bawah pantat, terus apa namanya lebar panggul petugas, pinggul petugas, terus posisi kursinya seperti apa, apakah perlu ada sandaran atau tidak kayak gitu. Jadi teman-teman di sini sambil membayangkan kayak gitu. Syukur-syukur teman-teman sudah punya aplikasi, bisa teman-teman itu download saja di HP itu planner 5 dimensi. Itu nanti kan di situ ada kalau posisi duduk terus posisi berdiri itu ada di situ, bisa teman-teman gunakan. Jadi seperti itu aja untuk tugasnya, simple, nggak perlu rumit-rumit karena di sini kita masih berbicara mengenai bagaimana sih cara mendapatkan datanya. Kayak gitu. Jadi tadi ya yang sudah saya jelaskan silahkan disimak baik-baik dan dikerjakan di mana ditulis tangan, pengerjaan ditulis tangan, terus difoto dan nanti akan saya berikan link dalam pengumpulannya sekaligus link dalam resensi. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga buat saya pribadi untuk menambah ilmu juga, karena di sini kita prinsipnya adalah sama-sama belajar. Dan untuk MUK manajemen unit kerja ini adalah sifatnya itu mungkin bisa kita asumsikan adalah subjektif ya. Jadi antara satu dengan yang lain itu apa namanya bisa saja berbeda. Akan tetapi di mana semua itu sudah memiliki landasan masing-masing kayak gitu. Oke, terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.